Sobat mahasiswa, memimpin diskusi adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagi pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan peserta didik menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas peserta didik serta membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Percakapan sekelompok orang bisa dikatakan diskusi bila memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, melibatkan kelompok yang besarnya 3-9 orang. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang akan dicapai. Dan yang keempat, berlangsung secara teratur dan sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan. Dari adegan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kegiatan tersebut merupakan contoh suatu diskusi, yaitu terdiri dari 3-9 orang, terjadi tatap muka informal, mempunyai tujuan dan teratur. Sebagai seorang guru, Anda diharapkan menggunakan diskusi menjadi salah satu metode mengajar agar peserta didik terlatih menanggapi pikiran orang lain dan terlatih mengungkapkan buah pikirannya. Dengan memiliki keterampilan berdiskusi, peserta didik akan mampu ikut serta dalam pengambilan keputusan baik di kelas, keluarga, maupun tingkat yang lebih luas. Sebagai metode diskusi memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan metode diskusi adalah yang pertama, kelompok memiliki sumber informasi lebih kaya dibandingkan individu. Yang kedua, anggota kelompok sering termotivasi dengan kehadiran anggota kelompok lainnya. Yang ketiga, anggota yang pemalu lebih bebas mengemukakan pendapat dalam kelompok kecil daripada dalam kelompok besar. Yang keempat, anggota kelompok lebih merasa terikat dalam melaksanakan keputusan kelompok karena mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, diskusi kelompok dapat meningkatkan kemampuan individu untuk berinteraksi. Sedangkan kelemahan metode diskusi adalah yang pertama, diskusi memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kedua, diskusi dapat memboroskan waktu. Yang ketiga, anggota yang kurang agresif dapat frustasi bila tidak mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir, diskusi dapat didominasi hanya oleh orang-orang tertentu saja. Agar kita berhasil dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin diskusi, maka ada 6 keterampilan yang harus dikuasai. Yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, memperjelas masalah. Yang ketiga, menganalisis pandangan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kontribusi peserta didik. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan yang terakhir, menutup diskusi. Sebelum diskusi dimulai, guru hendaknya memberikan informasi pendahuluan agar peserta didik mempunyai bekal yang sama dalam mengikuti diskusi. Informasi pendahuluan itu misalnya tugas membaca materi terkait yang akan didiskusikan, menyaksikan tayangan film, observasi, atau penjelasan langsung dari guru. Keterampilan memusatkan perhatian. Guru menyampaikan informasi pendahuluan, lalu memperkenalkan topik apa yang akan dibahas dalam diskusi. Kalian waktu diskusi itu kan kalian sambil main gamenya. Setelah itu nanti ibu akan bertanya ke kalian bagaimana kelompok berapa? Tadi kelompok. Ya, saya kelompok 3 ada. Selain memperkenalkan topik, memusatkan pikiran juga dapat dilakukan dengan cara yang pertama, merumuskan tujuan pada awal diskusi. Yang kedua, mencermati penyimpangan dari tujuan. Dan yang terakhir, merangkum hasil dari pembicaraan pada tahap tertentu sebelum melanjutkan diskusi. Nah, di halaman pertama, silakan kalian bisa isi identitas kelompok kalian dengan lengkap. Lalu di halaman selanjutnya, ini adalah permasalahan yang diberikan. Jadi permasalahannya ini adalah kalian diminta untuk memindahkan ketiga komponen, ada kubis, domba, dan serigala. Kalian pindahkan ke seberang pulau. Selain dengan merangkum jawaban atau gagasan peserta didik, memperjelas masalah dapat juga dilakukan dengan cara yang pertama, meminta komentar dari peserta didik, dan yang kedua, memberi informasi tambahan atau contoh. Nah, tugas kalian adalah membantu pengembala untuk memindahkan 3 komponen ini ke seberang pulau. Silakan kalian bisa tuliskan elemen-elemen algoritma mulai dari input, output,
Menganalisis pandangan peserta didik juga dapat dilakukan dengan cara yang pertama memperjelas hal-hal yang belum atau sudah disepakati, dan yang kedua meneliti pandangan peserta didik. Selain dengan mengajukan pertanyaan yang kontroversial, meningkatkan kontribusi peserta didik dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengajukan pertanyaan kunci, yang kedua memberi contoh verbal maupun non-verbal, dan yang ketiga memberi dukungan terhadap gagasan peserta didik. Selain memotivasi peserta didik yang pemalu atau enggan menyebarkan kesempatan berpartisipasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama mencegah terjadinya monopoli pembicaraan, yang kedua mencegah terjadinya pembicaraan yang serentak, dan yang ketiga mendorong interaksi antar peserta didik dengan meminta peserta didik memberi komentar terhadap pendapat temannya. Bagaimana kelompok 5 ada kesulitan? Ya, silakan Indri. Nah, algoritma harus ditulis dengan efektif karena manusia tidak sama dengan komputer. Komputer tidak mempunyai nalar. Oleh sebab itu, instruksi atau algoritmanya harus ditulis dengan jelas dan terperinci. Begitu bisa dipahami? Lanjutkan ya. Menutup atau mengakhiri diskusi selain dilakukan dengan cara memberitahu topik berikutnya, dapat pula dilakukan dengan cara lain, yaitu yang pertama merangkum hasil diskusi, dan yang kedua mengevaluasi proses maupun hasil diskusi. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan apa yang kami buat, seperti di layar. Yang kami buat pertama adalah topologinya yang sudah kalian bisa lihat seperti di layar. Dan yang kedua, kami membagi bilan yaitu menjadi 3, bilan 10, 20, dan 30. Sobat mahasiswa, demikian 6 keterampilan membimbing diskusi yang diperlukan guru agar mempunyai variasi dalam mengajar. Dan peserta didik terlatih untuk menanggapi pendapat orang lain serta mengemukakan gagasannya.